Benih Rahasia Sang Pewaris episode 103. Apa? Kamu baik-baik saja, Kenzo? Aku tahu Bella bisa impulsif, tapi dia seharusnya tidak bertindak sejauh ini, tidak peduli seberapa dia menyukaimu. Rasa bersalah mulai muncul dalam nada bicara Artando saat dia menambahkan di baris berikutnya, tolong jangan menaruh dendam padanya. Dia masih muda, dan dia tidak berpikir sebelum bertindak. Aku akan melupakan kejadian ini, tetapi hanya karena hubungan kita baik-baik saja. Meski begitu, aku tidak ingin melihat putrimu lagi, kata Kenzo dingin, kemarahannya terdengar jelas. Maafkan aku, Kenzo. Aku benar-benar minta maaf karena telah membuatmu mengalami hal ini. Artando merendahkan dirinya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Kenzo menutup telepon dan menoleh untuk melihat Shira sudah turun dari tangga. Ia menahan amarahnya dan kembali bersikap ramah dan menawan saat bertanya, apakah kamu lapar? Bagaimana kalau aku membuatkanmu sesuatu untuk dimakan? Shira menatapnya dengan mulut ternganga. Kamu tahu cara memasak? Tidak ada yang istimewa, tapi aku bisa membuat steak yang enak. Baiklah, kalau begitu, aku sangat ingin mencoba masakanmu. Kenzo pergi ke dapur untuk mulai menyiapkan makan siang untuknya. Sesaat, Shira merasa seolah-olah telah menjadi tamu terhormat, dan Kenzo adalah koki pribadi yang akan memanjakan lidahnya. Ia mengenakan celemek abu-abu gelap di atas kemeja hitam dan celana panjang yang senada. Ia mungkin sedang memasak, tetapi tampaknya keanggunannya tidak meninggalkannya bahkan saat ia sedang menyalakan kompor. Ia memulai pengalaman bersantap Shira dengan secangkir kopi panas. Selamat menikmati, Nona Nugraha, katanya menggoda sambil tersenyum nakal. Shira duduk di sofa dan meraih kopi, menikmati pelayanan pribadi yang diberikan pria itu. Sambil mengangguk, dia mendekatkan cangkir ke bibirnya dan menyesapnya, terkejut karena ternyata aromanya manis yang disukainya dari kopinya. Kopinya enak, puji Shira sepenuh hati sambil meletakkan cangkirnya. Kenzo berada di dapur mengiris buah-buahan untuk salad, dan di sebelah talenan terdapat daging steak mentah yang rencananya akan dipanggangnya untuk Sheta. Villa yang terletak di tengah bukit itu memiliki dinding kaca yang menawarkan pemandangan indah di luar. Kenzo menyalakan musik yang ceria, memenuhi ruangan dengan suasana yang indah dan romantis. Steak yang dibuatnya harum dan lembut, ditambah dengan salad buah, ia berhasil menyajikan hidangan yang mengesankan namun sederhana. Ceritakan padaku tentang bagaimana kamu menyelamatkanku tadi malam, katanya, rasa ingin tahu menguasai dirinya. Shira menceritakan kejadian tadi malam secara singkat. Kemudian, dia mengerutkan kening sambil bertanya, kamu biasanya pintar. Bagaimana kamu bisa tertipu hingga lengah? Bella meminta ayahnya memberikan anggur itu kepadaku, dan aku tidak terlalu memikirkannya saat aku menenggaknya, Kenzo mengaku. Sepertinya kamu harus berhati-hati saat berada di luar rumah. Ada banyak wanita yang akan melakukan hal-hal tercela hanya untuk membuatmu tidur bersama mereka, Shira memperingatkan dengan nada muram, berpikir bahwa bahkan pria pun tidak aman di masyarakat modern dan karenanya perlu belajar untuk membela diri. Pria seperti Kenzo, khususnya, dengan ketampanan yang mematikan dan kekayaan yang tak tertandingi, seharusnya selalu waspada. Tentu saja, Kenzo tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Ia tidak ingin melihat wajah Bella lagi. Saat ini, dia menggoda dengan mata berbinar-binar, katanya, aku tidak akan keberatan kehilangan kehormatanku sedikitpun jika kamulah yang telah mencampur minumanku tadi malam dan membawaku ke tempat tidur.
Ekspresi jijik terpancar di wajah Shira saat ia membalas, metode licik seperti itu bukan keahlianku. Lagi pula, ia tidak akan pernah merendahkan diri seperti itu. Kenzo tahu itu, tetapi dia tetap percaya bahwa dia akan dengan sukarela melompat ke dalam api seandainya Shira lah yang memulainya. Saat itu tengah hari ketika Vano mampir ke villa bersama Leon. Si kecil sangat menyukai tempat tinggal Kenzo, dan ia langsung menghampiri ibunya sambil memohon, "Mama, bolehkah kita tinggal di rumah Tuan Wiharja selama beberapa hari?" Hanya beberapa hari? Shira teringat akan panggilan telepon mengancam yang diterimanya dari pendamping pria tempo hari dan bergidik. Ia ingin putranya tinggal di tempat yang aman, dan sekarang liburan musim dingin telah tiba, ia memutuskan untuk memberinya waktu libur sekolah. "Baiklah," katanya sambil mengangguk. "Asalkan Tuan Wiharja setuju untuk mengizinkan kita tinggal, maka kita akan tinggal di sini." Saat itu juga, Leon berlari ke arah Kenzo, yang sedang berbicara dengan Vano di ruang tamu. Tak lama kemudian, si kecil bergegas kembali ke ibunya dan berkata dengan gembira, "Tuan Wiharja bilang kita boleh tinggal di sini selama yang kita mau." "Baiklah, kalau begitu, kita akan tinggal. Namun, kamu harus berjanji untuk bersikap sebaik-baiknya." "Aku janji, Mama. Aku akan berperilaku sebaik-baiknya." Setelah beberapa saat, Kenzo dan Vano menghampiri mereka, dan Vano berkata bahwa dia harus pergi untuk mengurus beberapa hal. Setelah mengantar Vano pergi, Kenzo mengajak Leon bermain tangkap bola. Saat itulah Shira menerima telepon dari Adam yang menyuruhnya mampir ke perusahaan pada hari Senin. Shira telah memutuskan untuk masuk ke Nugraha Constructions untuk mengenali manajemen perusahaan, dan dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Sementara itu, di Summit Mansion, Nindya menatap Eric saat dia masuk dan bertanya, "Apakah semuanya sudah beres?" "Saya rasa Anda tidak seharusnya berbohong kepada Presiden Wiharja seperti ini, Nona Deagres," kata Eric dengan nada muram. "Kenapa tidak?" Dia terdengar tidak senang karena ditegur oleh seorang asisten, dan dia menambahkan dengan nada sinis, "Aku bertanya apakah masalahnya sudah diselesaikan." "Ya, benar. Rumah sakit swasta itu sudah setuju untuk bekerja sama denganmu," jawab Eric. Kemudian, Eric menyerahkan laporan medis palsu tentang keguguran. "Ini yang Anda minta." Dengan gembira, Nindya mengambil laporan itu dan memeriksa detailnya. Ketika dia melihat bahwa tanggal dan stempel waktu semuanya sudah diperiksa, dia berseri-seri dan berkata, "Harus kukatakan, Eric, kamu benar-benar tahu bagaimana melaksanakan tugasmu. Saya akan pergi sekarang jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan," jawabnya singkat. "Ingatlah untuk merahasiakan ini di antara kita," tegasnya. "Saya tahu." Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Kilatan mengancam terpancar di matanya. Ia yakin bahwa jika Shira telah melahirkan seorang anak dan pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang begitu besar dari Kenzo, maka ia akan menerima perlakuan yang sama, bahkan lebih baik. Ia ingin Kenzo tahu bahwa ia telah melakukan aborsi 5 tahun lalu untuk menambah rasa bersalah yang sudah dirasakannya terhadap Shira. Sekarang setelah dia memiliki hasil USG dan laporan yang merinci keguguran di tangannya, kebohongannya terbukti kuat. Tidak mungkin Kenzo tidak akan mempercayainya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghubungi nomornya. "Halo." Kenzo menyapa ketika mengangkat telepon. "Kenzo, ini aku. Apa kamu bisa datang menemuiku sebentar?" "Mengapa?" Aku sedang tidak enak badan." "Apakah kamu sakit?"
Nindya bergumam menanggapi. Itu penyakit lama yang kambuh setiap musim dingin. Dia sengaja merendahkan suaranya saat berkata lemah. Kenzo, ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan darimu. Tapi kurasa aku harus mengatakan yang sebenarnya sekarang. Ada apa? Tanya Kenzo. 5 tahun yang lalu, kita punya bayi bersama. Kenzo memasukkan satu tangan ke dalam sakunya saat ia berdiri di depan jendela Prancis di ruang kerjanya. Dan ketika ia mendengar apa yang dikatakan Nindya melalui telepon, matanya terbelalak. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bayi kita tidak berhasil bertahan hidup, tetapi aku memeriksa barang-barangku dan menemukan hasil USG dari bertahun-tahun yang lalu. Bayi kita, Nindya menangis terseduh-seduh. Aku kehilangan bayi itu saat berusia 3 bulan, aku sangat menyesal tidak dapat merawatnya. Kenzo sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah menyakiti Nindya lebih dari yang diakuinya 5 tahun lalu, dan dia tidak pernah menyangka Nindya akan mengalami keguguran. Saat itu aku tidak tahu kalau aku sedang hamil. Aku selalu bekerja keras dan lelah, dan saat aku tahu aku sedang mengandung, detak jantung janin sudah berhenti. Dia menangis lebih sedih lagi di telepon sambil melanjutkan, itu semua salahku. Aku tidak tahu kalau aku akan melahirkan. Kalau aku tahu, Aki akan melakukan apa saja untuk melahirkan bayi ini ke dunia ini. Berhentilah menangis, desak Kenzo lembut. Sudah cukup sekarang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini. Mungkin ini hanya takdir yang sedang bekerja. Aku merasa sangat kedinginan setiap kali musim dingin tiba. Dokter mengatakan bahwa itu adalah efek samping dari keguguran. Kenzo, aku ingin menemuimu sekarang juga. Nindya memohon, bisakah kamu datang dan menemuiku? Kenzo mengerutkan kening. Sekarang? Ya, sekarang. Aku benar-benar tidak enak badan, dan aku ingin menemuimu. Kumohon, pintanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, katanya setuju. Ia tidak percaya bahwa Nindya telah mengalami keguguran yang meninggalkan efek samping yang sangat buruk. Saat itu, hari sudah malam, dan Shira sedang beristirahat di kamar tidurnya ketika Kenzo mendorong pintu agar terbuka. Aku harus keluar sebentar. Seseorang akan datang nanti untuk menyiapkan makan malam. Oh, oke, jawab Shira sambil mengangguk. Dilema Kenzo tampak jelas di mata obsidiannya saat ia menatap Shira. Ia tidak ingin Shira tahu bahwa ia akan pergi ke tempat Nindya karena ia tidak ingin menyakitinya. Jam berapa kamu akan kembali? Desaknya. Sedikit lebih lambat dari biasanya. Baiklah kalau begitu. Silakan saja. Shira juga tidak ingin terlalu mencampuri kehidupan pribadinya. Kenzo menatapnya lama, lalu berbalik dan pergi. Sementara itu, di Summit Mansion, Nindya langsung masuk ke kamarnya dan duduk di depan meja rias. Dengan gembira ia meraih tas kosmetiknya dan mulai merias wajahnya agar tampak siap menyambut Kenzo. Bengkak dan memar di wajahnya akibat operasi plastik telah sembuh, dan setelah menjalani perawatan kulit yang ketat, ia tampak berseri-seri di bawah cahaya lampu. Senyum gembira tersungging di bibirnya, dan ia sangat senang dengan hasil prosedur itu meskipun sekarang ia tampak seperti Shira. Ia merias wajahnya dengan hati-hati untuk menciptakan tampilan yang natural dan tanpa usaha, lalu berlari ke lemari pakaiannya untuk mengenakan daster cantik yang memperlihatkan kulitnya dengan pas. Setelah itu, ia mengambil mantel bulu putih dan mengenakannya di sekujur tubuhnya untuk menambahkan kesan mewah pada penampilannya secara keseluruhan. Setelah selesai,
dia duduk di sofa dan menunggu Kenzo muncul. Saat malam melahap daratan, sebuah sedan hitam melaju ke halaman depan rumah besar itu. Sosok Kenzo yang anggun dan tinggi melangkah keluar dari kendaraan itu. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dan ada aura bangsawan yang mengesankan dalam dirinya saat ia berjalan di jalan setapak menuju pintu depan. Nindya menatapnya melalui jendela dengan kekaguman yang tulus. Ia ingin memiliki pria ini sebagai miliknya, dalam hidup dan diranjang, sejak pertama kali melihatnya. Pada saat yang sama, ia harus mengakui bahwa ia merasa gugup dan gelisah. Ia tidak yakin apakah pria itu akan menyukai wajah barunya, tetapi saat membayangkan bagaimana pria sering jatuh cinta pada wanita cantik, keinginannya untuk dicintai oleh pria itu mengalahkan rasa takut dan ketidakpastiannya. Kenzo membuka pintu depan yang tidak terkunci, dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia langsung disambut oleh pemandangan Nindya yang sedang bersantai di sofa di ruang tamu. Pencahayaan redup di atas kepalanya memancarkan cahaya hangat ke kulitnya saat selimut tipisnya turun setengah dari tubuhnya. Tepat saat itu, ia mendongak perlahan, dan matanya berbinar saat menyadari kedatangan Kenzo. Setelah mengamati wajahnya dengan saksama, Kenzo menghentikan langkahnya. Matanya sedikit menyipit saat dia mengamatinya, dan untuk sesaat, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ia bisa melihat jejak-jejak fitur wajah syirk yang halus di wajah Nindya. Rasa terkejut menjalar ke seluruh tubuhnya saat ia terlambat menyadari bahwa Nindya telah melakukan operasi plastik. Hanya agar ia bisa terlihat seperti Shira, pikirnya muram. Ada apa, Kenzo? Kau tidak suka penampilanku sekarang? Nindya tampak kecewa. Aku tahu betapa kamu menyukai Shira, jadi aku berusaha sebaik mungkin agar terlihat seperti dia. Aku melakukan ini untukmu. Tolong jangan menjauh dariku setelah ini. Nindya terdengar seperti akan menangis kapan saja, meskipun dia memohon pujian darinya. Operasi plastik punya risiko tersendiri, dan kau tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, Kenzo menegaskan sambil duduk di sofa di seberang Nindya. Ia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman melihat Nindya terlihat seperti ini. Yang aku inginkan hanyalah kamu mencintaiku dan memperhatikanku seperti yang kamu lakukan pada Shira, gumam Nindya sopan sambil menggigit bibir bawahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.